Siapakah orang pertama yang menyebutkan jika Nansarunai itu adalah sebuah kerajaan? Dan sejak kapan Nansarunai itu disebut sebagai sebuah kerajaan? Di sini saya tidak akan menceritakan cerita dari kerajaan Nansarunai seperti yang sering kita dengar di YouTube atau dimanapun ya. Nah, saya hanya ingin menceritakan mengenai perjalanan teori sejarah mengenai kerajaan Nansarunai ini, atau behind dari cerita sejarah Nansarunai ini. Nah, hal ini itu sebetulnya tidak disengaja ya, karena rasa penasaran saya terhadap tulisan dari Pak Hadi Saputra yang ada di halaman bukunya, halaman 17 ya, dari bukunya yang berjudul Cahaya Arunika dari Dusun Timur di halaman 17. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ya, kira-kira siapa Pak Hadi Saputra ini? Nah, Pak Hadi Saputra itu menulis 3 buku ya. Jadi kalau kamu ingin mengetahui cerita mengenai Sutono, itu bukunya ini, Cahaya Arunika dari Dusun Timur, karya Pak Hadi Saputra. Kemudian karyanya yang kedua itu kolaps dengan Pak Darius Dubut ya, Jalan Merah Sang Kombatan, yang menceritakan mengenai perjalanan Christian Simbal dan GMTPS-nya yang ditulis oleh Pak Hadi Saputra juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah buku Amirwe dan Roh Kudus. Di sini bukunya menceritakan mengenai perjalanan misionaris serta sejarah pendidikan yang diterima oleh suku Dayak Maanyan di abad 19 atau dari 1800 sampai 1900-an ya. Jadi portofolio Pak Hadi mengenai sejarah ini sangat-sangat absolut ya menurut saya. Jadi bisa dijadikan tempat konsultasi untuk menanyakan seputar sejarah yang terjadi di tanah Maanyan. Nah, kembali lagi ya, Pak Hadi di bukunya Cahaya Arunika dari Dusun Timur ini itu tidak menuliskan ya bahwa serangan dari Empu Jatmika tidak dilancarkan untuk suku Dayak Maanyan atau Nansarunai. Jejeras dalam tulisan Hikayat Banjar menyebut bahwa pada abad ke-14 ada koloni orang Hindu Jawa yang datang ke Sungai Barito melalui Marabahan dan terus ke Sungai Nagara. Pimpinan mereka ialah Empu Jatmika yang kemudian membangun kerajaan dengan menaklukkan orang Dayak. Nah, di sini saya bertanya dengan Pak Hadi ya, kenapa Pak Hadi tidak memasukkan setidaknya ada Dayak Maanyan di situ kalau memang tidak ada Nansarunainya? Nah, dijawab oleh Pak Hadi, karena literaturnya memang seperti itu. Tidak ada Dayak Maanyan, tidak ada juga Nansarunai di situ. Jadi apa yang ditulis Pak Hadi itu berdasarkan rujukannya yaitu Jejeras. Nah, dengan pertanyaan ini, Pak Hadi langsung mengirimkan saya sebuah jurnal yang pernah dia tulis mengenai keadaan teori sejarah dari Nansarunai ini. Bagaimana isi dari jurnal ini? Kita akan bahas di video ini ya, agar mengerti keadaan dari story sejarah mengenai kerajaan Nansarunai ini seberapa banyak distorsinya. Nah, sebelum kita masuk ke segmen pembahasan dari video ini, ada baiknya kamu mengklik like dan juga subscribe channel ini agar saya tetap terus bersemangat untuk membuat konten seputar sejarah yang ada di sekitar tempat tinggal kita ini ya. Oke, kita akan masuk ke kolom pembahasan dulu ya. Kalau tadi saya memperkenalkan siapa Pak Hadi Saputra, di sini saya akan sedikit memberikan clue mengenai siapa Jejeras ini ya. Kalau kita pernah mendengar nama Dipa, Daha, Hikayat Banjar, serangan Empu Jatmika atau serangan Majapahit, narasi-narasi seperti itu ya, tidak lain dan tidak bukan adalah teori dari Jejeras itu sendiri. Jejeras itu adalah singkatan dari nama Johannes Jacobus Hans Ras. Dia lahir 1 April di tahun 1926 dan meninggal di tanggal 22 Oktober 2003. Dia adalah seorang profesor emeritus bahasa dan sastra Jawa pada Universitas Leiden, Belanda. Ia menjabat profesor mulai dari tahun 1985 sampai 1992. Selain itu, ia adalah kepala kantor dari KITLP pertama di Jakarta. Karyanya yang paling terkenal adalah Hikayat Banjar, A Study in Malay of Historiography. Karyanya biasanya dijadikan sebagai rujukan utama bagi sejarawan atau penulis sejarah dari Kalimantan Selatan maupun dari Kalimantan Tengah.
Jadi tulisannya merupakan rujukan primer dari banyak sejarawan lokal yang ada di tempat tinggal kita ini ya. Nah, yang poin paling terpenting dari Jejeras ini, dia tidak pernah mencantumkan nama dari kerajaan Nan Sarunai atau Dayak Ma'anyan ketika Empu Jatmika itu membuat landmark di daerah Tabalong atau di daerah Hamuntai ya. Pertanyaan saya tadi itu menuntun saya untuk membaca lebih dalam lagi ya mengenai jurnal yang sudah diberikan oleh Pak Hadi Saputra. Dan menariknya bukan hanya teori mengenai Nan Sarunai, di situ saya juga mendapatkan mengenai kenapa daerah Ma'anyan lain itu tidak melaksanakan Ijambe, dan yang melaksanakan Ijambe itu hanya masyarakat Dayak Ma'anyan yang ada di Pajoepat saja. Yang isinya seperti ini. Nan Sarunai dalam tradisi masyarakat Ma'anyan. Peneliti Cornell University Alfred Hudson atau A.B. Hudson ya, di tahun 1967 menyatakan bahwa dalam sejarah tradisi lisan, Dayak Ma'anyan berasal dari sebuah pemukiman yang bernama Nan Sarunai. Wilayah ini konon terletak di dekat Amuntai, sekarang di distrik Hulu Sungai Wilayah Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah kehancuran Nan Sarunai, Dayak Ma'anyan secara bertahap muncul ke barat laut, ke wilayah aliran sungai Patai, Telang, dan Dayuk. Banjar menguasai wilayah hulu sungai yang subur, tetapi beberapa desa Ma'anyan seperti Warukin dan Jangkung masih tetap berada di wilayah Banjar. Ciri budaya utama yang membedakan Dayak Ma'anyan ini dari kelompok-kelompok Dayak lain yaitu praktik pengumpulan massal tulang belulang mereka secara berkala dalam sebuah upacara yang disebut Ijambe. Ciri utama ini menjadi sumber penting untuk mengidentifikasi eksistensi Dayak Ma'anyan di Nan Sarunai. Setiap pemukiman Ma'anyan memiliki struktur khusus yang disebut papuyan, yaitu tempat pembakaran tulang. Meskipun Nan Sarunai adalah pemukiman utama Dayak Ma'anyan di wilayah tersebut, konon ada sejumlah desa Ma'anyan lainnya di tempat yang sekarang menjadi wilayah Banjar. Masing-masing desa memiliki papuyannya sendiri. Menurut hukum adat Ma'anyan, mayat tanpa kepala tidak diperbolehkan untuk dijambe, sehingga jenis baru upacara kematian dirancang untuk para korban massal dari sebuah penyerangan. Dua bentuk dikembangkannya upacara kematian yang baru dikembangkan yaitu ngadaton, upacara 7 hari untuk seorang tokoh besar, dan Mia, yaitu upacara kematian yang berlangsung 3 hari untuk orang biasa. Jadi perlu kita ingat ya bahwa Dayak Ma'anyan dulunya itu memiliki kasta juga, sama seperti Dayak lainnya. Jadi jika di kalangan tokoh atau pejabat yang meninggal tanpa kepala pada waktu itu disebutnya ngadaton, dan dilaksanakan selama 7 hari gitu ya acara ngadaton ini. Nah, beda dengan kasta biasa gitu ya, disebut dengan upacara Mia yang berlangsung hanya 3 hari saja. Tapi ini acaranya itu berbeda dengan Ijambe ya, karena tidak bisa diupacarakan seperti Ijambe karena korban dari pengayauan. Secara singkatnya seperti itu. Sejarah tradisional menunjukkan beberapa konsistensi internal di antara kisah-kisah yang berbeda dari suatu episode tertentu di Nan Sarunai, atau bahkan di antara kisah-kisah yang diberikan oleh individu yang sama pada waktu yang berbeda. Maksudnya di sini ya, jadi seperti ini. Setiap orang itu memiliki versinya masing-masing ya mengenai cerita Nan Sarunai ini. Katakanlah di tahun yang sama, misalkan orang bercerita menceritakan Nan Sarunai itu di tahun 1950. Di Pajoepat itu berbeda ya versinya dengan Kampung 10. Di Kampung 10 beda lagi dengan Benua 5. Jadi Nan Sarunai ini itu beda-beda versinya. Di antara orang kalangan Pajoepat pun, beda generasi pun itu beda juga cerita mengenai Nan Sarunai ini. Nah, itulah kelemahan dari tradisi lisan ya. Tapi mayoritas versi cerita mengisahkan bahwa setelah kehancuran Nan Sarunai ada 7 Uria yang memimpin kelompok-kelompok yang berbeda menjauh dari wilayah Nan Sarunai. Uria Napulangit disebut sebagai kelompok Pajoepat, Uria Biring kelompok Paju 10, Uria Magal kelompok Benua 5, dan Uria Renda kelompok Dayuk.
Pada saat yang sama, Uria Pulanggiwa memimpin rombongan ke saluran Kapuas Kahayan dan Uria Rentau rombongan ke wilayah Karau, serta Uria yang terakhir diperhitungkan menjadi asal-usul suku kelompok Barito Barat Daya. Nah, yang konsisten itu hanya cerita mengenai kehidupan setelah Nansaruna itu runtuh ya. Nah, jadi ada 7 Uria ini. Nah, hanya cerita ini yang dituliskan oleh Alfred Hudson yang menurutnya cukup konsisten ya dari beberapa cerita Nansaruna yang sudah beredar. Sekilas ya mengenai Alfred Hudson ini, Alfred Hudson itu pernah tinggal di Pajuepat di tahun 1960-an. Jadi dia tinggal di Pajuepat itu di tahun 1962, sekitar 1 tahun lebih. Dia melakukan riset penelitian ilmiah. Dia ini dari Cornell University Amerika Serikat ya, dan dibiayai oleh Ford Foundation untuk melakukan penelitiannya ini. Dan penelitiannya ini itu menghasilkan buku berjudul Pajuepat. Nah, hanya saja bukunya ini tidak beredar di Indonesia, melainkan di negara Asia Tenggara lain gitu ya, karena hak patennya itu dibeli oleh negara lain. Jadi sulit untuk menemukan buku dari Alfred Hudson yang menurut Pak Hadi dan tokoh-tokoh sejarawan yang lain itu sangat-sangat akurat dalam menuliskan sejarah Dayak Maanyan di masa lalu ya. Setiap desa Maanyan baru mendirikan papuyannya sendiri, memindahkan sedikit tanah dari lokasi struktur kremasi sebelumnya, dan memelihara perlengkapan ritualnya sendiri untuk Ijambe. Catatan tradisional mengisahkan sebelum Islam fanatik bernama Labai Lumia, seorang mualaf asal Maanyan, berusaha menunjukkan semangatnya untuk agama baru dengan langkah pertama yaitu memberantas semua perlengkapan Papui dan Ijambe. Sebagai seorang Maanyan, dia tahu di mana masing-masing papuyan berada dan tepatnya adalah objek yang harus dihancurkan. Pasukan Sultan Banjar membantunya. Karena itu, dalam waktu singkat, Labai Lumia telah menyapu wilayah Maanyan dan menghancurkan semua bangunan kremasi kecuali di 5 tempat, yaitu di Desa Pajuepat, Telang, Siom, Murtuwu, Balawa, dan Maipe. Labai Lumia mendekati Pajuepat dari timur, tetapi dalam pertempuran sengit di Murtuwu, pasukan Labai Lumia berhasil dihalau oleh pasukan gabungan dari 5 desa, dan papuyan yang tersisa berhasil diselamatkan. Di desa-desa Maanyan yang telah porak-poranda, tidak ada upaya untuk membangun kembali papuyan yang telah dihancurkan atau usaha kembali melengkapi peralatan ritual yang diperlukan untuk pelaksanaan Ijambe. Setelah kampanye Labai Lumia, maka Pajuepat adalah satu-satunya subsuku Dayak Maanyan yang mempertahankan kebiasaan membakar tulang orang mati. Sedangkan kelompok lain menggunakan prosesi Mia dan Ngedaton yang awalnya adalah upacara kematian untuk korban tanpa kepala setelah usak Jawa atau penyerangan pihak Jawa ke Nansarunai. Nah, jadi itu adalah asal-usul ya, kenapa hanya Pajuepat saja yang mempertahankan Ijambe. Dari cerita ini ya, Labai Lumia ini adalah kakek dari Putri Mayang bertempat di Sengarasi saat ini ya. Jadi Putri Mayang adalah cucu dari Labai Lumia. Nah, kejadian ini saya analisis ya, itu ketika Pangeran Samudra berhasil merebut tahta sebagai sultan pertama yang bercorak agama muslim. Jadi di zaman-zaman Kesultanan Banjar berubah dari corak Hindu Jawa menjadi kerajaan yang bercorak muslim. Jadi kejadiannya itu di saat itu. Kapan kejadian Labai Lumia ini menyerang kampung Maanyan setelah usak Jawa ini. Nah, dari studi ini yang dilakukan oleh Alfred Hudson sama sekali tidak ada menyinggung masalah kerajaan Nansarunai. Tidak ada sama sekali ya. Diperkirakan bahwa kata kerajaan itu baru digunakan oleh Dayak Maanyan pada tahun 1970-an untuk menggambarkan Nansarunai. Nansarunai oleh Hudson digambarkan sebagai perkampungan atau pemukiman awal dari masyarakat Maanyan yang kemudian terdesak oleh kedatangan masyarakat Hindu Jawa yang ditandai dengan munculnya kerajaan Dipa dan peninggalannya yaitu Candi Agung di Amuntai. Nama sungai yang ada di wilayah ini juga berwarna Jawa
yaitu Tabalong. Kemudian hari, kerajaan Dipa berubah menjadi kerajaan Daha, dan terakhir menjadi kerajaan Banjar yang bercorak Islam. Hasil penelusuran sejarah sejauh ini, tidak ditemukan istilah kerajaan dan raja dalam sistem pemerintahan masyarakat Dayak Maanyan. Dalam studi-studi terdahulu mengenai Maanyan, akademisi Belanda P.T. Wetzel tahun 1888, P.T. Wetzel ini adalah sempat menjadi kontrolir di Buntok ya, dan banyak foto-fotonya yang ada di Buntok. P.T. Wetzel ini atau Kapten Wetzel ini menemukan adanya pengaruh Hindu Jawa dalam ritus Dayak Maanyan. Ia curiga bahwa Dayak Maanyan ini terpengaruh dari komunitas Hindu Jawa yang ada di Amuntai, walaupun tidak ada bukti yang kuat. Nah, jadi itu tulisan dari Kapten Wetzel di tahun 1888. Kemudian dokter militer Belanda Michiel Dekker pada tahun 1863 menulis laporannya bahwa orang Maanyan yang dia temui di Tamyang Layang mengaku bahwa aslinya mereka tidak berasal dari wilayah Barito, melainkan datang dari wilayah yang jauh karena diserang dan terdesak oleh suku lain. Nah, ini ditulis oleh Michiel Dekker di tahun 1863, dan kemudian tulisan mengenai Tamyang Layang oleh Michiel Dekker itu ada di kolom deskripsi ya dari video ini. Kemudian paragraf berikutnya yaitu pakar sejarah linguistik dan maritim Otto Dahl 1951 melihat kesamaan bahasa antara Dayak Maanyan dan Merina di Madagaskar serta pola migrasi orang Maanyan ke Madagaskar. Dia membicarakan Nansarunai tetapi tidak terlalu spesifik. Itu yang dikatakan oleh Otto Dahl. Hampir semua studi sebelum tahun 1970 tidak pernah berbicara mengenai Nansarunai sebagai sebuah kerajaan. Pada tahun 1970-an, evolusi sejarah lisan masyarakat Maanyan nampaknya terjadi. Pemukiman Nansarunai diubah menjadi kerajaan Nansarunai, dan para petingginya diberi gelar raja sebagai bentuk kekaguman atas Nansarunai pada masa lalu. Sebagai contoh, Kepala Distrik Siong, Pajoepat, Sutaono disebut raja. Sejauh ini, peneliti menemukan penggunaan istilah kerajaan Nansarunai dimulai oleh Bapak Fridolin Upur pada tahun 1974 yang menyebut kata kerajaan di samping Nansarunai. Pemikiran dan tulisan ini juga kemudian dikutip oleh Itwar Saleh pada tahun 1975. Jadi dari situ mulainya sebuah distorsi cerita Nansarunai. Nah, jadi seperti itu isi dari jurnal yang sudah dibuat oleh Pak Hadi dan kawan-kawan ya. Nah, latar belakang dari pembuatan jurnal ini itu sebagai sebuah respon dari pengangkatan Raja Nansarunai yang saat itu diduduskan gitu ya di Desa Sanggu di Betang Nansarunai beberapa tahun yang lalu. Bagaimana pendapat kamu mengenai Nansarunai ini? Apakah memang betul berbentuk kerajaan atau bukan gitu? Coba kirim di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi ya mengenai kerajaan Nansarunai ini.